Baiklah pemirsa, ketemu lagi dengan saya di Abdar Channel di bawah naungan PT Abdar Media Tama Group. Di sini saya mencari informasi, mendapatkan kabar bahwa adanya berita diduga data KPM BLT Dana Desa Karangsari Garut Leuwi Goong itu fiktif. Terus dana pembagian minyak BLT katanya tidak sesuai. Nah, untuk memastikan apakah benar atau tidaknya, saya di sini sudah ada di depan kantor desa Karangsari ya. Karangsari, Kecamatan Leuwi Goong, Kabupaten Garut. Kita akan mencoba menemui kepala desanya atau siapapun yang ada di desa ini, apakah benar atau tidak, seperti apa sih yang sebenarnya. Yuk ikuti dengan saya. Assalamualaikum. Salam. Aduh, punten Pak Kades, maaf mengganggu ini. Ya, Sehat Pak Kades? Ya. Ini Pak, saya dari ini, kalau media online-nya itu di kapernews.com Pak. Ya. Saya di Abdar Channel, ya kebetulan saya dengan Asep Muhyiddin atau suka dipanggil Asep Abdar gitu Pak. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya. Pak, izin kita mau wawancara boleh Pak ya? Ini ada silakan. ininya, mohon disimpan aja di sini Pak. Oh iya. Gitu. Jadi saya kan pernah membaca ini Pak, ada beberapa berita di media sosial itu tentang ada bantuan minyak itu Pak. Bantuan minyak BLT lah seperti itu. Nah, barangkali mungkin bisa dijelaskan sebetulnya apa sih Pak yang terjadi, atau ada berapa sih yang menerima bantuan minyak atau BLT di Desa Karangsari ini Pak sebenarnya itu? Tentunya ada BLT, baik bantuan dari bansos dan sebagainya. Ini adalah merupakan BLT yang dari dana desa ya. Itu sebanyak 111 KPM. 119 KPM. 111 KPM. 11 KPM ya Pak ya. Alhamdulillah sudah direalisasikan. Ya, betul. Lalu katanya ada kabar-kabar di luar, itu kok ada sebagian tidak terrealisasi, ada sebagian yang dipotong, bener nggak itu Pak kabar itu? Wah, itu tentunya kalau berita-berita itu mungkin tidak benar Pak. Kami sangat sesuai seperti itu, insya Allah itu bisa adalah KPM yang 111. Dan tentunya termasuk bantuan BPNT itu juga diantaranya Migor itu sendiri, bahwa boleh kan itu? Iya. Kasih. Jadi Migor itu berapa penerimanya minyak goreng itu Pak? Migor itu penerimanya 646 KPM. 646 itu yang belanja, yang keluar ada juga yang belanja di luar Migor itu. Nah, kabarnya katanya bahwa desa ini menyediakan Migor ini Pak. Ya. Disimpan di desa. Itu gimana itu Pak, menyediakannya dalam rangka apa nih disediakan di desa itu? Tentunya itu bantuan BPNT itu memang melalui pos itu sendiri. Jadi ada pos petugas di sini. Ada ini bahwa ketika kemudian konfirmasi bahwa BPNT Migor itu tentunya akan dibagikan ke warga desa Karangsari itu sendiri. Kami sebagai kepala desa terus koordinasi konsul dengan pos itu sendiri, bahwa ya saya pikir ketika BPNT Migor itu akan diselesaikan misalkan di desa Karangsari ini, sebetulnya kami lebih ke menyediakan tempat atau sarana itu sendiri, dan kemudian ya direalisasikan pada saat itu sendiri. Berarti desa ini hanya memfasilitasi ya Pak ya, dari kantor pos ini supaya nyaman memberikan bantuan tersebut. Betul, gitu Pak ya. Nah, itu. Terus disediakan juga minyak goreng ya Pak ya? Nah, kaitan dengan disediakan minyak goreng, di situ ada salah satu penjual juga Pak. Penjual. Nah, penjual di kampung desa itu sendiri. Kaitan dengan penjualan itu silakan, boleh-boleh saja kalau berjualan. Namun kemudian ketika misalkan nggak laku, ya itu resiko ya. Bagus atau kalau begitu Pak. Kami cuma menyediakan fasilitas tempat pembagian dari pos itu sendiri.
Ya alhamdulillah ketika penjual itu laku, ya syukur. Nah, dan intinya kami menyediakan fasilitas aja Pak. Betul. Berarti selain menyediakan fasilitas untuk pos melakukan pembagian bantuan ya Pak ya, pemerintah desa ini ketika ada siapapun itu pengusaha atau pedagang yang ingin berjualan, ketika ada pembagian silahkan gitu ya Pak ya, diberikan tempat di pemerintahan desa ini ya Pak ya, untuk mempermudah penerima BLT atau pemerintah minyak goreng supaya ketika sudah mengambil uang ada minyak, kenapa kita nggak boleh di sini aja gitu Pak ya? Salah satunya kami suka kadang di tempat itu sendiri ketika kemudian misalkan itu bantuan migas itu sendiri, bahwa ingin kepala desa cobalah warga Karangsari yang ada di sini yang jualan jangan dulu keluar desa itu sendiri, coba di lingkungan dulu ya Pak ya sendiri, bahwa perguliran keuangan itu ada di desa Karangsari itu tentunya. Desas-desus katanya dipaksa harus belanja di situ, bener nggak Pak? Itu dipaksa? Itu kami beranggap itu bahwa itu tidak benar. Tidak benar ya Pak, rumor berarti. Tapi nyatanya ada kan yang belanja di luar juga Pak? Ada yang belanja. Dan Bapak cross check sendiri bahwa ada yang langsung kepada kami, kepada kepala desa, Pak, kami akan belajar di luar, ya silakan. Ada yang ada. Oke, minyak goreng seperti itu ya Pak. Berarti bagus ya kalau begitu, memberikan fasilitas mempermudah masyarakat ya. Kami sebagai kepala desa ingin tentunya coba silakan, ada beberapa warga mengatakan bahwa iya Pak Kades, kami kalau belanja di luar bisa saja kita mengeluarkan ongkos, biasa transportasi, dan coba apalagi waktu ada langsung kepada kami, kepada kepala desa, bahwa apalagi saya bukan anak kecil, tapi kami sangat bahagia ketika diadakan orang yang jualan, yang dagang di desa itu sendiri. Kami sangat dibantu, itu ada yang langsung. Tapi itu satu dusnya dijual berapa Pak itu? Satu dus katanya 300.000 ya? 300.000 itu gini. Isi Pak. berapa itu Pak? Isinya itu 12 botol. 12 botol, bukan satu botol Pak ya? Oke. Yang beredar di luar dan sebagainya itu tidak benar Pak. Baik di media atau di lapangan dan sebagainya, isu-isu itu tidak benar saya anggap Pak. Kan sekarang Pak harga eceran tertinggi minyak itu sudah dicabut oleh pemerintah. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi kalau kita kasarnya mau menjual 16.000, 17.000, 20.000 atau 100.000 kasarnya, kalau ada yang mau beli ya sah-sah saja karena tidak ada harga eceran tertinggi gitu ya, Pak. Betul. Ya seperti halnya di pasar itu sendiri komoditi barang tidak sama. Pasar mau jual tidak sama. Kadang di suatu misalkan menjual rokok di toko ini beda ya Pak, beda 100, 500. Oh di situ ada lain berbeda, misalkan komoditi di atas misalkan rokok beda 100, 200 kan. Kalau kita gunakan lebih baik yang murah kan gitu. Siap. Oke Pak, ini langsung terakhir nih Pak. Ada katanya pipanisasi ini Pak, terindikasi tumpang tindih anggaran, itu gimana itu Pak? Waduh, itu sebetulnya gini Pak, kaitan dengan program Pancimas ketika saya itu sebelum jadi kepala desa, bahwa di situ kami sebagai warga desa Karangsari, kami ikut membantu Pak. Kalau membantu itu tidak hanya dengan tenaga, itu pikiran saya juga sama ikut membantu. Nah kaitan dengan Pancimas, program Pancimas itu sudah dilakukan pipanisasi, penambahan pipanisasi. Tapi dalam hal ini memang saya rasa itu belum penerima manfaat masyarakat, belum diterima di manfaat itu sendiri. Jadi belum ada pemanfaatan. Betul. Ya kenapa itu Pak? Nah ya itu banyak hal yang tentunya kita harus bagaimana kemudian itu SAB sarana air bersih itu bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin kekurangan biaya. Kekurangan biaya itu. Akhirnya kami itu Pak, insya Allah kita sebagai APBD juga dan tentunya dilakukan musdes bersama desa, dan termasuk dari kecamatan kita ada ruang-ruang kolom-kolom bantuan itu saya diajukan. Nah tentunya kami sebagai kepala desa mengelola anggaran hasil musyawarah dan di situ ada APBD
ya itu diperuntukkan untuk Pamsimas itu ya Pak ya, pipanisasi ya. Pipanisasi atau peluasan pipanisasi. Nah, tentunya alhamdulillah kami di situ sebelumnya dana itu keluar, saya sendiri bersama ahli melakukan survei, mapping dan lain sebagainya, termasuk penyesuaian anggaran juga Pak. Tapi katanya sudah ada pengerjaan meskipun anggaran belum turun itu Pak. Dari mana anggarannya Pak? Betul. Ya itu kan ada dana talang dan lain sebagainya. Berarti atuh bagus kalau begitu mah Pak. Sudah dikerjakan dulu, nggak menunggu anggaran turun ya. Inisiatif Pak, bagus ya. mohon maaf tidak semua pemboran itu dengan sukses keluar air Pak. Nah saya ini salah satunya di Jagarsari itu 24 jam keluar air Pak. Dianggap itu sumur, kalau orang Sunda mau begitu Pak. Alhamdulillah berkah, tapi kemudian kita berpikir jangan sampai kemudian itu air keluar 1 kali 24 jam terbuang sia-sia. Nah itu maka kemudian kami mengambil keputusan bersama musyawarah, oke lah kita dilakukan penambahan pipa irigasi ya Pak ya, supaya dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Alhamdulillah sekarang sekitar hampir 9% kita sudah dicoba. Dulu kan tidak naik Pak pompanya itu sendiri, dan sekarang kita buat sedemikian rupa, akhirnya air dari bawah dari itu sumber itu sendiri dipompa ke server point, alhamdulillah sudah naik Pak di atas. Tinggal berarti mungkin pipanisasi ini dulunya anggarannya tidak mencapai untuk maksimal ya Pak. Akhirnya oleh pemerintahan desa ditambah supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Pak ya. Ya betul. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Kades atas bincang-bincangnya. Inilah pemirsa bincang-bincang saya dengan Kepala Desa Bapak Sunaryo ya Pak ya. Yang mungkin di sini sudah memutar otak, memutar bagaimana caranya supaya Pamsimas bisa dimanfaatkan oleh masyarakat segera, secepatnya, karena mungkin anggarannya kurang dari pemerintah, dan ternyata bantuan minyak pun seperti tadi itu pemanfaatannya cukup luar biasa, disediakan di pemerintahan desa. Ada yang mau belanja silakan, ada yang tidak mau belanja silakan. Itu pedagang Pak yang diberikan fasilitas oleh desa ya Pak ya. Nah, cuman kan kalau hilang nanti desa yang kena. Iya betul Pak ya. Desa tanggung jawab. Harus jaga ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih pemirsa. Kita akan Bapak saya minta izin, saya akan mencoba menelusuri ke lapangan tentang penerima yang belanja di sini dan yang tidak belanja di sini, mungkin seperti itu. Tapi siapa yang tahu saya nggak tahu ya Pak ya. Nanti akan saya coba ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak ya. Siap, selamat sore. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah pemirsa, di sini saya sudah berhasil menemui dengan Pak Dedi ya Pak ya. Pak Dadang. Pak Dadang, salah satu penerima KPM yang sempat viral juga ya diwawancara oleh beberapa media. Namun di sini saya ingin memastikan bagaimana sih sebetulnya apa yang terjadi di sini, pembelanjaan daripada pembagian minyak di sini, BLT minyak di sini. Oke Pak Dadang, selamat sore Pak Dadang. Mohon maaf di sini saya tidak menggunakan masker. Ya. Pak Dadang, bisa diceritakan nggak bagaimana sih pembelanjaan minyak di sini, pembagian BLT minyak di desa ini? Terus apa yang disampaikan Pak Dadang kepada beberapa media itu bisa diceritakan kembali nggak sebenarnya apa sih? Karena kan di sana Pak Dadang menyerahkan uang ya gitu kepada petugas untuk mengambil minyak ya, seperti itu. Iya Pak. Setelah mendapatkan uang, kami menyerahkan uang ke orang yang menjaga minyak di situ Pak, sebesar 300.000. Nah, Bapak pertama menerima uang itu dari petugas siapa? Petugas desa atau petugas pos Pak? Pos Pak. Petugas pos ya Pak ya? Di desa sini juga ya Pak ya? Setelah itu Bapak keluar, ada lihat tumpukan minyak mungkin di situ Pak? Iya. Nah, di benak Bapak nih ketika ada tumpukan minyak di situ, apa sih yang terngiang-ngiang atau terbayang oleh Bapak? Apakah ini kepala desa udah nyiapin minyak juga nih, mungkin supaya simpel bisa belanja di sini, atau Bapak ada niat untuk belanja keluar atau gimana Pak? Nah, tadinya saya berpikir begini, saya kira desa tersebut menjadi agen gitu Pak. Ternyata pas kita sudah komunikasi sama Pak Kadesnya, itu ada orang agennya di situ. Oh, ada orang agennya di situ. Berarti ada penjual ya Pak ya, istilahnya yang jualan dititip di desa. Di desa, ya. Jadi supaya katanya supaya enggak terlalu jauh lah, memakan waktu. Kalau di sini Pak belanja ke pasar kemana Pak?
Ada yang ke Lewigong, ada yang ke Leles, Pak. Ongkosnya berapa, Pak? Sekitar 15.000 naik ojek, Pak. Satu kali atau bolak-balik? Satu kali. 15.000, berarti kalau PP 30.000. Iya. Berarti simpel mana Pak kira-kira ya kalau seandainya beli minyak ke Pasar Lewigong dengan ternyata disediain juga di sini ya. Simpel yang disediakan, Pak. Kedepannya Pak nih ke depan ketika ada contoh pembagian minyak lagi seperti ini, apa sih yang diharapkan Bapak supaya pelayanan kepada masyarakat ini bisa lebih mudah dan praktis nih Pak? Ya kalau menurut saya sih kalau supaya tidak jadi sangkaan yang tidak menjadi fitnah, Pak. Mendingan agennya jangan berdiam di desa aja gitu, Pak. Di luar desa nggak begitu jauh diibaratkan itu, Pak. Jangan kan yang namanya orang kalau yang suka yang nggak suka kan timbulnya kan udah lain Pak dampaknya gitu. Oh Pak. gitu. Minimal Tapi jangan di lingkungan dalam desa itu aja gitu. Oh gitu. Tapi Pak, ini untuk apa? Waktu kemarin pembelian minyak ada dipaksa nggak sih Pak harus belanja di sini atau harus beli minyak di sini sama petugas-petugas itu? Awal saya kira semua harus belanja di situ. Ternyata pas cross check di lapangan saya udah terlanjur emosi Pak itu Pak. Ada yang nggak dibelanjakan, ada yang dibelanjakan di luar gitu, Pak. Gitu. Berarti banyak juga yang nggak dibelanja di sini ya, Pak ya? Iya, ada yang. Oh, gitu. Baik, terima kasih pemirsa. Itulah pernyataan keterangan daripada Pak Dadang yang sebelumnya pernah memberikan statement juga. Jadi mungkin karena waktu itu cuaca panas atau seperti apa, karena rasanya mungkin dipaksa harus belanja di situ, ternyata tidak ada gitu ya, banyak juga yang belanja di luar. Kita akan mencari lagi narasumber yang lain ya, apakah benar nggak ada yang belanja di luar. Terima kasih Pak Dadang atas waktunya. Siap Pak. Oke, Teteh, Ibu dengan Ibu siapa ini Teh? Nama saya Elis. Elis, gini Bu Elis, saya kan lagi mencari informasi nih tentang pembagian minyak goreng di Desa Karangsari. Nah, karena kan banyak ada kabar beredar katanya ada dipaksa beli minyak di desa, terus dan yang lain sebagainya. Kebetulan saya dari Abdar Channel, akun YouTube-nya, kalau medianya mediakapernews.com. Boleh kita wawancara sedikit ya? Boleh. Oke, saya pakai ini aja. Bu Elis ya? Bu Elis tahu menerima bantuan BLT minyak goreng itu dari siapa? Bantuan minyak goreng dari desa. Dari desa. Dari desa. Nah, terus ketika ada bantuan minyak goreng itu datang ke sininya gimana nih? Bantuan minyak goreng. Memberikan bantuannya apakah petugas pos atau siapa yang memberikannya? Enggak, pas kesini kita ya sesuai dengan aturan prokes apa segala. Terus tapi ada petugas pos. Udah ada ya di sini. Kita dikasih cash gitu kan. Nggak mau maksa kalau di desa. Berapa nih dikasih cashnya itu? 500.000. 500.000. Ya. Tidak dipaksa juga. Kalau misalkan mau dibelanjakan minyak di sini, oke. Tapi saya kebetulan mau ke Leles gitu ya. Jadi saya beli ke pasar ternyata harganya lebih mahal daripada yang disediakan di sini gitu. Emang di sini berapa saya tahu Ibu di sini dijualnya itu kan harganya pokoknya di bawah yang saya beli di pasar gitu. Bu Elis, itu setelah menerima uang ini kan tadi kata Bu Elis itu sempat akan ke pasar ya? Iya. Nah, tapi di sini tahu nggak ada tumpukan minyak goreng di sini? Sempat lihat. Iya, melihat gitu. Tapi nggak ada niat untuk belajar di sini. Iya, soalnya saya kan niatnya mau ke pasar gitu. Iya. Tahu di sini itu berapa sih dijualnya? Pak, dari ngobrol-ngobrol tetangga kan suka ngerumpi nih di sini. Iya. Desa kayaknya ngejualnya berapa katanya? Sini 300.000. 300.000 gitu. satu dus. Satu dus. Satu dus berapa? 17 atau 12 atau 15? Isinya 12. Oh, 12 botol ya? Iya, 12 botol. Berarti 300.000 itu satu dus 12 botol ya. Iya. Nah, kalau di pasar nih, Bu Alis dapat berapa botol nih kalau dari 100.000? Kalau di pasar itu dapatnya kalau di sini kan 12. Kalau di pasar 11. Kalau ibu-ibu kan dikejar ya kalau misalkan. Oh iya. Biasa kalau ibu-ibu mah ngerumpi ya, kalau beda 100, 200, 500 dikejar ya gitu. Dikejar gitu. Tapi pernah nggak ada yang, Bu, belanja di sini aja, jangan di mana-mana, udah disediain. Ada nggak yang memaksa seperti itu? Enggak ada yang memaksa. Nggak ada ya? Berarti itu mah pure mau belanja di sini, mau di luar bebas ya? Bebas. Seperti itu. Nah, Bu, kedepannya nih harapannya, karena kan mungkin di sini sudah difasilitasi ya, mungkin ada pedagang minyak ikut jualan di sini, disediakan tempat oleh kepala desa. Kedepannya nih nanti dalam pembagian-pembagian seperti ini, contohnya seperti apa sih harapannya nih Bu? Ya harapannya ya kalau misalkan difasilitasi seperti itu sangat memudahkan kami ya untuk menerima bantuan tersebut. Dan kalau menurut saya itu pemerintah itu kalau khususnya pemerintah Desa Karangsari itu sangat bagus gitu ya, disediakannya yang berdagang minyak goreng gitu.
Jadi difasilitasi ya Fasilitasi supaya dan dimudahkan gitu. supaya ketika mau belanja itu jauh ke pasar kayak tadi ya Bu ya, Kalau belum misalkan- ongkos ya berarti ya. Ke pasar kalau ke pasar kan belum ongkos gitu. Ojek juga udah 15.000 gitu. Oh gitu. Ke Leles itu ya. Bilang sama Pak Jokowi kapan nurunin minyak lagi gitu ya, bantuan minyak ya. Pak Jokowi gimana ini kapan nurunin lagi minyak goreng? Oke. Ibu-ibu galau. Oke, terima kasih pemirsa. Itulah petikan diskusi wawancara saya dengan salah satu warga yang ternyata membeli minyaknya itu di luar, tidak di desa ya. Iya. Berarti ada yang dipaksa atau isinya diperintah untuk membeli minyak di desa itu. Menurut saya ya seperti inilah. Pemirsa bisa silakan menilai sendiri mana yang benar, mana yang baik, mana yang kurang begitu baik. Bukan tidak baik, ya kurang begitu baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di akun saya Abdar Channel, di PT Abdar Media Tama Group dengan media online kapernews.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.